Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan, nama kakak Feni Endraswari dari PGMI 5C. Di sini kakak akan membahas materi tentang posisi dan peran Indonesia di dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi, dan pendidikan di lingkup negara ASEAN. Posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi. Dalam lingkup ASEAN, negara-negara anggota berupaya mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN. Untuk mendukung upaya ini, dibentuklah Komunitas Ekonomi ASEAN. Dalam lingkup ASEAN, wujud integrasi ekonomi sebagai berikut. Tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan dinamika pembangunan lebih tinggi. Pengentasan kemiskinan masyarakat ASEAN dan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran secara merata dan berkelanjut. Pelaksanaan KEA memiliki 4 karakteristik utama, yaitu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi merata, serta kawasan terintegrasi penuh dengan ekonomi global. Kerja sama ASEAN di bidang ekonomi yaitu pertama, membuka pusat promosi ASEAN dilakukan di Jepang. Sektor yang dipromosikan meliputi perdagangan, pariwisata, dan investasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekspor negara-negara ASEAN ke Jepang. Kedua, sebagai negara yang menyediakan cadangan pasangan. Peran ini dilakukan Indonesia untuk menyediakan cadangan pangan negara ASEAN. Tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, peran ini dilakukan saat negara lain mengalami krisis pangan. Bersama Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam, Indonesia sebagai penyedia cadangan pangan. Menjalin kerjasama di bidang perindustrian dan perdagangan. Kerjasama di sektor industri dilakukan melalui ASEAN Industrial Cooperation atau AICO. Negara-negara ASEAN terlibat dalam beberapa proyek industri seperti industri pupuk, tembaga, vaksin, dan abu soda. Kerjasama di sektor perdagangan ditunjukkan dengan ASEAN Free Trade Area, ASEAN Economic Community, dan Koperasi ASEAN. AFTA sebagai bentuk kerjasama dalam pengolahan sektor produksi lokal di negara-negara ASEAN. Dalam MEA, Indonesia berperan penting terkait liberalisme arus barang, jasa, modal, dan tenaga kerja terampil di ASEAN. Koperasi ASEAN atau ASEAN Cooperative Organization adalah organisasi bidang koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN. 3. Kerjasama di sektor fasilitas perdagangan. Negara anggota ASEAN sepakat menandatangani Protokol 1 Designation of Transit Transport Routes and Facilities. Implementasi protokol untuk memfasilitasi transportasi barang di kawasan ASEAN. Keempat, menjalin kerjasama di sektor jasa. Dalam sektor jasa, negara-negara ASEAN mengesahkan ASEAN pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand. Kelima, mendukung pembentukan integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Sebagai negara anggota, Indonesia mendukung terbentuknya MEA. Adanya MEA, kegiatan perekonomian di Asia Tenggara semakin berkembang. Isi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik. Kerjasama di bidang politik dan keamanan bertujuan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di ASEAN. Selain instrumen politik, terdapat ASEAN Regional Forum atau ARF sebagai wahan untuk konsultasi mengenai politik dan keamanan di kawasan serta membahas dan menyamakan pandangan antar negara ASEAN. Kerjasama di bidang politik berdasarkan sistem hukum internasional. Dengan demikian, kerjasama yang terjalin tidak menyebabkan sengketa akibat perbedaan sistem politik. Di ASEAN Defense Ministers Meeting, ADMM merupakan pertemuan rutin para menteri pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, melakukan pengiriman duta dan konsulat. Setiap negara anggota ASEAN mengirim duta dan konsulat sebagai wakil negaranya.
menegakkan perjanjian ekstradisi di kawasan ASEAN. Selanjutnya, sebagai pendukung kesepakatan kawasan damai, bebas, dan netral, Indonesia sebagai salah satu pendukung kesepakatan Zone of Peace, Freedom, dan Neutrality atau ZOPFAN, ikut bekerja sama menggulangi nafza di Asia Tenggara. Dengan perangkat keamanan, Indonesia ikut menggulangi peredaran narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain. Ikut terlibat aktif dalam penyelesaian konflik di kawasan ASEAN. Penyelesaian konflik sebagai bentuk kerjasama untuk mempertahankan stabilitas politik di negara konflik. Dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya. Masyarakat ASEAN tergabung dalam komunitas sosial budaya. Sebagai komunitas, masyarakat ASEAN mengatasi tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam lingkup ASEAN, Indonesia ikut berperan aktif dalam bidang sosial budaya. Komunitas ini memiliki 4 bagian utama. Pertama, mengelola dampak-dampak sosial dari integrasi ekonomi. Kedua, membentuk masyarakat yang lebih peduli dan berbagi untuk mengatasi isu-isu kemiskinan, keadilan, dan pengembangan sumber daya alam. Ketiga, meningkatkan perlindungan lingkungan. Keempat, memperkuat dasar-dasar bagi ikatan sosial kawasan. Kerjasama nyata dalam bidang sosial budaya negara-negara ASEAN. Pertama, pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. Kedua, festival lagu dan lomba menyanyi negara-negara ASEAN. Ketiga, kerjasama promosi pariwisata. Keempat, kerjasama budaya serumpun Melayu. Posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang teknologi. Pertama, berperan dalam pembentukan ASEAN COS. Kedua, menjadi anggota yang aktif dalam organisasi SEAMEO. Ketiga, menjadi tuan rumah pertemuan SCIRD. Keempat, mendirikan Solar Academy pertama di Asia Tenggara. Kelima, bersedia berbagi fasilitas antar negara anggota untuk pengembangan iptek. Posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama sektor pendidikan di ASEAN dilakukan oleh Komite ASEAN untuk Pendidikan. Komite ini memfokuskan pada upaya sinkronisasi standar ijazah dan meningkatkan keterampilan dan ilmu pengetahuan pemuda ASEAN. Kerjasamanya yaitu: pertama, dibentuknya ASEAN Commit on Education pada sidang ke-9 ASCOE di Vientiane, Laos tanggal 26 sampai 27 September 2001. Kedua, sinkronisasi standar ijazah antar negara anggota ASEAN. Ketiga, peningkatan ilmu pengetahuan kalangan pemuda ASEAN. Keempat, pembentukan kelompok peneliti antar negara. Kelima, pertukaran pelajar antar negara anggota. Itulah materi yang dapat kakak sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dipahami ya. Sampai jumpa.